Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang logical fallacy itu dalam salah satu mata kuliah penalaran hukum. Perkenalkan, nama saya Narita Aurelia Ramadanti dengan NPM 221160 dari kelas C, dan tugas di sini ialah logical fallacies, yaitu kesesatan berpikir dan contoh-contohnya serta logical fallacies mana saja yang diperbolehkan dalam penalaran hukum. Definisinya yaitu logical fallacy merupakan suatu kekeliruan dalam proses berpikir yang membuat sebuah argumen atau klaim menjadi tidak valid meskipun seringkali terjadi tanpa disadari. Kesalahan ini dapat mempengaruhi cara kita menarik kesimpulan dan memahami suatu informasi. Pada dasarnya logical fallacy ini tuh seringkali muncul karena seseorang mencoba untuk memenangkan argumen dengan cara yang tidak logis atau tidak berdasarkan bukti yang valid. Lalu di sini ada jenis fallacy, yaitu yang pertama ada argumentum ad ignorantium. Nah, kesesatan ini tuh terjadi ketika suatu argumentasi seseorang mengenai suatu proposisi atau pernyataan dianggap benar. Contohnya, saya pasti betul karena tidak ada yang pernah membuktikan salah. Lalu yang kedua itu ada argumentum ad hominem, yaitu menolak atau menerima sebuah argumentasi atau usul bukan karena penalaran yang disampaikan, akan tetapi karena keadaan orangnya. Contoh, seorang juri lomba pencarian bakat menyanyi memilih kandidat yang cantik sebagai pemenangnya, bukan karena suaranya yang bagus, melainkan karena parasnya yang lebih cantik dibandingkan dengan kandidat lainnya, walaupun suara kandidat yang lain ada yang lebih bagus. Lalu yang ketiga ada argumentum ad veresundiam, yaitu menolak atau tidak menerima sebuah argumentasi bukan karena nilai penalarannya, akan tetapi karena orang yang mengemukakannya adalah orang yang ahli, berkuasa, berwibawa, dan dapat dipercaya. Contohnya, pidato seorang kepala desa langsung diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat desa tanpa memahami dan menilai akan isi pidato tersebut. Lalu yang keempat, ada argumentum ad misericordiam, yaitu suatu argumentasi yang bertujuan untuk menimbulkan belas kasihan, sehingga argumen ini sesat disebabkan oleh adanya menuntut belas kasihan. Contohnya, terdakwa yang meminta kepada hakim agar dibebaskan dari semua tuduhan, karena dia punya tanggungan keluarga. Lalu yang kelima ada argumentum ad baculum. Nah, menerima atau menolak suatu argumentasi hanya karena suatu ancaman. Nah, contohnya tuh seorang mahasiswa yang belajar bukan karena ingin pintar, tapi karena mahasiswa itu tuh takut untuk mendapatkan nilai yang jelek. Lalu yang keenam, itu ada argumentum ad populum. Nah, argumentasi ini tuh sering sesat ya, disebabkan oleh adanya tujuan untuk menggugah emosi massa. Nah, contohnya pidato politik yang sengaja membakar emosi massa tanpa menghiraukan kelogisan penalarannya. Lalu yang ketujuh itu ada petito principi, yaitu kesesatan yang terjadi dalam mengambil kesimpulan atau pernyataan pembenaran, di mana di dalamnya tuh premis yang dipakai sebagai kesimpulan dan sebaliknya, kesimpulan dijadikan premis. Contohnya, pimpinan berkata, Anda tahu kantor masuk jam 8, kenapa baru masuk jam 9? Lalu pegawai menjawab, ya karena saya telat, Pak. Lalu yang kedelapan itu ada kesesatan ignoratio elenchi. Ini kesesatan yang terjadi saat seseorang menarik kesimpulan yang sebenarnya tidak memiliki relevansi dengan premisnya. Contohnya seorang wanita terlihat di lokalisasi pasti pelacur. Padahal faktanya ia hanyalah pedagang nasi bungkus. Hal itu dijelaskan bahwa sesat pikir dalam logika bisa terjadi karena ada pelanggaran atas kaidah logika yang sudah diakui. Nah, kemungkinan lainnya adalah karena tidak ada hubungan logis antara premis dan kesimpulan atau konklusinya. Pada dasarnya, logika berperan besar dalam penalaran hukum untuk menyusun argumentasi hukum. Hanya saja ada sifat khusus dalam penalaran hukum yang tidak sepenuhnya berpegang pada kaidah logika formal secara umum. Hal itu karena ada kaidah normal hukum positif yang juga menjadi pegangan. Lalu di sini ada lagi kan fallacy yang dianggap bisa digunakan, yaitu yang pertama ada argumentum ad ignorantium. Nah, model ini tuh menyatakan sebagai sesat pikir jika suatu proposisi dianggap benar karena tidak terbukti salah atau sebaliknya. Nah, suatu proposisi salah karena tidak terbukti benar. Ternyata model ini tuh dianggap sahih dalam penalaran hukum jika dibolehkan oleh hukum acara. Nah, contoh yang digunakannya itu dalam pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Jungto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Jungto Nomor 51 Tahun 2009.
Nah, tentang pendidikan tata usaha, peradilan tata usaha negara, dan pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, pasal 1865 KUH Per ini tuh mengatur setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau merujuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak ya orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu. Nah, norma ini tuh menggunakan argumentum ad ignorantium yang dianggap sesat pikir logika sebagai penalaran hukum yang sahih. Nah, penalaran hukum berdasarkan pasal 1865 KUH Per ini tuh memang mengharuskan demikian untuk menerima atau menolak argumentasi hukum. Lalu sebaliknya, pasal 107 Undang-Undang PT-UN mengatur bahwa hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Artinya, tidak benar jika gugatan dianggap salah karena penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya. Ada kemungkinan hakim mengalihkan beban pembuktian justru kepada tergugat. Pasal 107 Undang-Undang PT-UN ini justru sejalan dengan pendapat bahwa argumentum ad ignorantium itu sebagai sesat pikir logika. Lalu yang kedua itu ada argumentum ad verecundiam. Nah, itu model itu menyatakan sebagai sesat pikir jika menolak atau menerima argumentasi karena keahlian, kewibawaan, atau otoritas sosok yang menyampaikannya bukan karena nilai kebenarannya. Namun dalam bidang hukum jadi tidak berlaku mutlak jika ada kaidah hukum positif, justru mengakuinya. Nah, misalnya putusan yang sudah menjadi jurisprudensi itu otomatis dianggap benar sebagai rujukan karena otoritasnya sebagai produk putusan pengadilan yang diikuti terus-menerus. Nah, nilai kebenarannya juga sudah tidak dipersoalkan untuk menjadi acuan. Lalu yang ketiga itu ada argumentum ad hominem. Nah, model ini tuh menyatakan sebagai sesat pikir jika menolak atau menerima argumentasi karena keadaan terkait sosok yang menyampaikannya, alih-alih nilai kebenarannya. Nah, model ini tuh justru sahih dalam bidang hukum dengan contoh menolak isi kesaksian karena keadaan saksi yang tidak mengetahui secara pasti kejadian yang sebenarnya. Nah, isi kesaksian ini juga tidak akan dipertimbangkan hakim karena keadaan saksi tidak meyakinkan. Lalu yang keempat itu ada argumentum ad misericordiam. Nah, model ini tuh menyatakan sebagai sesat pikir jika menolak atau menerima argumentasi atas dasar rasa kasihan. Namun, model ini diterima sebagai hal yang sahih dalam hukum sebagai upaya meminta keringanan hukuman. Tetapi, model ini juga diakui sebagai kesesatan berpikir jika digunakan untuk pembuktian diri tidak bersalah. Lalu yang kelima itu ada argumentum ad baculum. Nah, model ini tuh menyatakan sebagai sesat pikir jika menolak atau menerima argumentasi karena takut ancaman. Nah, model ini tuh justru dianggap sahih bila digunakan untuk sosialisasi ketentuan hukum. Misalnya, berbagai ancaman denda yang dipasang dalam papan informasi pelanggaran hukum memang untuk diterima warga negara. Lalu kesimpulannya, logical fallacy atau sesat pikir merupakan kesalahan dalam penalaran yang membuat suatu argumen tanpa logis, padahal sebenarnya cacat secara logika. Nah, fallacy juga dapat muncul dalam berbagai bentuk, baik disengaja maupun tidak disengaja, dan sering digunakan untuk memengaruhi atau mengalihkan perhatian audiens. Nah, keberadaan logical fallacy ini tuh dapat melemahkan argumen serta mengganggu jalannya diskusi yang sehat dan rasional. Dengan memahami berbagai jenis logical fallacy, kita bisa lebih kritis dalam menilai argumen, menghindari manipulasi dalam komunikasi, dan menyusun pendapat yang lebih kuat dan meyakinkan. Nah, kesadaran terhadap fallacy ini bukan hanya penting dalam debat formal, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari saat menerima informasi dan media, percakapan, maupun opini publik. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.